Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk terus bersama-sama belajar, untuk terus bersama-sama mengkaji ilmu agama dari sudut pandang hakikat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah masuk lagi beberapa pertanyaan yang saya sortir, yang saya pilih, pertanyaan itu akan saya jadikan pembahasan di dalam channel YouTube yang kita cintai bersama, yakni Majelis Ilmu Nasrul Khalifah. Saya buka dulu emailnya buat membaca pertanyaannya. Pertanyaannya, apa sih dosa terbesar di sisi Sang Tuhan dalam sudut pandang hakikat? Baik, ini perlu kita ketahui bersama ya, bahwasannya dosa itu terbagi ke dalam dua kategori. Ada dosa lahiriah, ada dosa batiniah. Kalau dosa lahiriah, seperti yang kita ketahui bersama, ada istilah, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah 5M. Mabok, main, maksudnya berjudi, maling, madon. Madon di sini artinya mabok wadon, maksudnya berzina. Kemudian membunuh, mateni. Lah itu adalah dosa ragawi, dosa lahiriah yang biasa dikenal dengan istilah 5M. Nah, pertanyaannya, apakah 5M itu adalah dosa terbesar di hadapan Sang Tuhan dalam tataran hakikat? Nah, itu yang akan kita jadikan pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau dari satu sisi kajian, sebetulnya tidak ada dosa yang besar dan tidak ada dosa yang kecil di hadapan Tuhan. Karena sekalipun ada pengklasifikasian, ini dosa besar, ini dosa kecil, tidak bisa dikatakan dosa kecil. Sekalipun itu masuk dalam klasifikasi dosa kecil, kalau dosa itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang kali. Dan tidak bisa dikatakan itu dosa besar, sekalipun kesalahan yang dilakukan itu masuk dalam klasifikasi dosa besar, kalau dosa itu dilakukan, kemudian yang bersangkutan segera menempuh jalur pertobatan. Namun, karena pertanyaannya, apa sih dosa besar di hadapan Sang Tuhan dari sudut pandang hakikat? Nah, itu yang akan kita jadikan topik pembahasan
pada kesempatan yang berbahagia ini. Sejujurnya, dosa itu dilakukan oleh seorang manusia didasari atas dua kecenderungan, atas dua dorongan. Yang pertama, manusia melakukan kesalahan di sisi Tuhan itu karena dorongan hawa nafsunya. Dan yang kedua, manusia melakukan kesalahan di sisi Sang Tuhan itu karena atas dasar dorongan kesombongannya. Lah itu yang membedakan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam kala itu sama dosa yang dilakukan oleh iblis pada masa itu. Keduanya sama-sama melakukan kesalahan di hadapan Sang Tuhan. Namun Adam justru malah diampuni kesalahan itu oleh Sang Tuhan, sedangkan iblis tidak. Padahal keduanya itu sama-sama pernah meminta ampun kepada Sang Tuhan atas kesalahan yang dilakukannya. Tetapi Tuhan justru hanya mau memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Adam, tapi tidak mau mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Hingga detik sekarang ini. Apa penyebabnya? Lah itulah karena iblis melakukan dosa di hadapan Sang Tuhan itu atas dasar dorongan kesombongan pribadi. Sedangkan Adam itu melakukan dosa di hadapan Sang Tuhan karena dorongan hawa nafsu. Dari penjelasan itu, seharusnya kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya dosa terberat di sisi Sang Tuhan itu adalah dosa yang dilakukan atas dasar dorongan kesombongan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang barusan, apa sih sebetulnya dosa terberat di sisi Sang Tuhan dari sudut pandang hakikat? Itu adalah kesombongan. Kesombongan itu tidak ada kata maaf di hadapan Sang Tuhan sampai kapanpun sebelum kesombongan itu sirna dari dalam dirinya. Lah perkaranya, apa sih yang dimaksud sombong itu? Lah ini yang jadi tanda tanya besar buat kita bersama. Ini perlu dipahami ya oleh kita semuanya. Yang dimaksud sombong itu bukan orang yang gayanya petantang petenteng. Tidak seperti itu. Sombong itu perkara rohani. Sombong itu perkara batin. Sombong itu adalah keburukan rohani, bukan ragam. Jadi yang dimaksud sombong itu apa? Lah sombong itu cirinya cuma ada dua. Nih selain dua hal ini, maka bukanlah kesombongan apapun bentuknya. Apa dua hal tersebut? Nah ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kategori yang pertama, kesombongan itu adalah merendahkan orang lain. Tatkala dalam hati kita, tatkala dalam pikiran kita, mudah sekali kita ini memandang rendah orang lain, seakan-akan derajat dia itu jauh di bawah kita. Itulah kesombongan yang nyata. Pokoknya semua bentuk rasa ataupun pikiran yang arahnya itu merendahkan orang lain, itulah kesombongan. Dan yang kedua, kategori yang kedua itu adalah menolak kebenaran. Dinasihati,
dengan sebaik-baiknya nasihat, dengan sebenar-benarnya nasihat. Tetapi pribadinya yang bersangkutan, yang dinasihati itu menolak nasihat itu, tidak menerima, tidak mengindahkan nasihat itu. Lah itulah kesombongan. Jadi kesombongan itu kriterianya cuma dua. Pertama, merendahkan orang lain. Kedua, menolak kebenaran. Lah selain dua hal itu, bukanlah kesombongan namanya. Iblis itu melakukan kesombongan di hadapan Tuhan lantaran dia merendahkan Adam. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Karena merasa lebih mulia, akhirnya tidak mau disuruh bersujud menghormati Adam. Lah Tuhan tidak suka atas diri siapapun yang di dalam batinnya tersimpan kesombongan sekecil apapun, apalagi kesombongan yang dibangga-banggakan. Wah, ini udah fatal banget resikonya. Jadi kesimpulannya, dosa terberat di sisi Sang Tuhan itu bukan yang kita kenal dengan istilah 5M, mabuk, main, maling, madon, membunuh, bukan itu, ataupun syirik, tidak. Ada yang lebih besar lagi bobotnya ketimbang hal-hal tersebut. Karena iblis tidak melakukan perbuatan syirik, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tidak mengingkari sifat ketuhanan dari Sang Tuhan. Dia tidak punya sesembahan yang lain selain Tuhan. Tetapi kesombongannya yang begitu mendominasi jiwanya, karena kesombongannya itulah akhirnya hingga detik sekarang ini iblis menjadi makhluk yang dilaknat oleh Sang Tuhan itu sendiri. Jadi kesombongan itu bisa masuk ke siapapun. Kalau 5M ya, mabuk, main, maling, madon, mateni gitu, itu bisa jadi orang ahli ibadah anti melakukan itu. Bisa jadi para alim, ulama anti melakukan itu. Tetapi kalau kesombongan itu bisa masuk ke lini manapun. Orang awam bisa terjangkit kesombongan. Begitu juga orang alim. Orang taat bisa terjangkit kesombongan. Begitu juga orang yang ingkar. Orang miskin bisa terjangkit kesombongan. Begitu juga orang yang kaya. Orang yang bodoh bisa terjangkit kesombongan. Begitupun orang yang pandai. Jadi kesombongan itu bisa terjadi pada diri siapapun. Khususnya orang-orang yang sudah pada merasa dirinya lebih, baik lebih dari sisi ilmu ataupun lebih dari sisi materi, maka itu rentan sekali terkena sifat sombong. Jadi setaat apapun dirimu, banyak melakukan ibadah, ketaatan di hadapan Sang Tuhan, kalau dalam batinmu ada dua kriteria tadi, masih mudah memandang rendah orang lain, kemudian masih mudah menolak kebenaran, sifatnya nasihat dan lain sebagainya, maka fix 100% itu adalah kesombongan. Dan saya berani memastikan iblis saja yang tadinya berada dalam lingkaran makhluk yang diridhoi oleh Sang Tuhan, gara-gara kesombongannya dia jadi dilaknat oleh Sang Tuhan. Iblis yang tadinya berada di dalam surga dikeluarkan oleh Sang Tuhan, oleh Sang Pencipta surga, hanya gara-gara kesombongan di dalam hatinya. Nah, terus bagaimana dengan kita yang penuh dengan kebodohan, yang penuh dengan kelemahan, surga saja belum tahu seperti apa wujudnya, tetapi kesombongan selalu jadi kebanggaan. Namun dengan begitu pedenya, dengan begitu yakinnya, kita akan masuk ke dalam surga. Lah atas dasar apa? Iblis yang tadinya di sana saja dikeluarkan hanya gara-gara kesombongan hatinya. Lah kita yang baru mau masuk begitu yakin
akan bisa masuk, sedangkan kesombongan selalu jadi kebanggaan. Mari kita bareng-bareng introspeksi. Lah disinilah perlunya kita mengaji, perlunya kita mengkaji, perlunya kita berguru, perlunya kita bermursyid. Supaya apa? Supaya tersucikan batin kita, rohani kita dari segala macam bentuk penyakit-penyakit rohani, dari segala macam keburukan-keburukan yang sudah sekian lama mendominasi jiwa, khususnya di bab kesombongan. Jadi kesimpulannya buat yang bertanya ya, apa dosa yang paling berat di hadapan Sang Tuhan? Dari sudut pandang hakikat, itu adalah dosa yang dilakukan atas dasar dorongan kesombongan. Kesimpulannya, sebanyak apapun dosa yang manusia lakukan, asal manusia itu mau bertobat dan asal dosa itu dilakukan atas dasar dorongan hawa nafsunya, maka besar kemungkinan dosa itu akan Tuhan ampuni. Namun tatkala dosa itu dilakukan atas dasar dorongan kesombongan, maka itu kecil kemungkinan Tuhan mau mengampuni dosa tersebut selama kesombongan itu belum terkikis habis dari kita punya jiwa. Itulah yang membedakan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam sama dosa yang dilakukan oleh iblis pada waktu itu. Paham ya? Saya berpesan, mari kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, jangan pernah berhenti untuk terus introspeksi diri supaya jiwa kita, hati kita senantiasa terlindungi atas restu dari Sang Maha Gusti, supaya tidak terjangkit sifat sombong sekecil apapun. Bisa dipahami ya oleh semuanya. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan, sekalipun singkat, semoga ada manfaatnya. Terima kasih untuk yang bertanya. Saya akhiri. Khudma sofa wa dama qadar wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.